Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua. Allahu Akbar. Baik, terima kasih ya. Jadi seperti biasa, sebelum kita mulai proses pembelajaran, silahkan ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Jam setengah api. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita bersama-sama berdoa mulai. Ahmad Sohibul Gani, Alia Ramdhani, Anissa Farhana, Farhin Hudatullah, Hamdalur Ridho. Jadi sebelum kita mulai, kita melakukan ice breaking dulu ya. Kita bermain-main ya. Oke, silakan berdiri semuanya dulu. Oke, silakan berdiri di sini ya. Oke. Nah, gimana hari ini? Masih ngantuk ini? Ya, semangat ya, sudah siap belajar ya? Ya. Oke, baik. Jadi perhatikan ya. Jadi seperti biasa, kita akan adakan sepakatan kelas dalam proses pembelajaran. Jadi pas kita belajar nanti, pertama aturannya masih tetap tidak boleh bermain-main, apalagi mengganggu teman-temannya. Yang kedua, tidak boleh memainkan HP sebelum ada izin. Dan jika ada yang memainkan HP sembarangan tanpa ada izin Ustadz, kemudian dia buka macam-macam, HP-nya disita. Sepakat ya? Oke, baik. Kalau begitu kita lanjutkan ya. Nah, jadi tujuan pembelajaran. Nah, jadi hari ini Ustadz mau jelaskan, kita akan belajar tentang pengolah gambar, aplikasi pengolah gambar. Di mana tujuan pembelajaran kita? Pertama, siswa atau kalian ini kan, kalian dapat menguraikan tampilan dari perangkat lunak pengolah gambar bitmap. Nah, di mana hari ini kita akan belajar tentang aplikasi Photoshop. Kemudian yang kedua, kalian dapat menganalisis nama dan fungsi tool yang ada di perangkat lunak pengolah gambar. Manfaat dari pelajaran kita, tentu saja ya, kalian kan anak SMK nih kan. Jadi dengan kalian bisa menggunakan aplikasi Photoshop, ini sudah jelas ya. Dari segi usaha, kalian bisa langsung bekerja nanti di tempat khususnya percetakan yang membutuhkan karyawan. Nah, metode yang akan kita gunakan dalam pembelajaran hari ini, pertama ada yang namanya metode Basecamp. Kemudian yang kedua adalah tanya jawab. Nanti ada, kalau ada yang tidak dipahami, kalian boleh bertanya. Kemudian ada penugasan dan adapun yang dinilai. Nah, pertama ini biasa tetap ada sikap. Nah, kemudian yang kedua adalah keaktifan. Nanti karena kalian nanti akan namanya berdiskusi kelompok, jadi harus tetap aktif, jangan serahkan semua pada kelompoknya. Dan yang ketiga adalah demonstrasi. Seperti yang saya bilang tadi, kalian akan maju nanti bersama kelompoknya, kemudian kalian praktekkan tugasnya. Dan yang keempat adalah tugas. Nanti ada tugas yang berupa LKB. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang unsur-unsur desain grafis. Masih ingat unsur-unsur desain grafis? Apa saja yang masih diingat? Apa? Garis, apa lagi? Tulisan itu namanya tipografi. Kemudian ada warna, ada bidang dan lain sebagainya. Nah, jadi minggu lalu sudah belajar itu, dan minggu lalunya sudah belajar tentang desain grafis, dan hari ini kita akan belajar menggunakan aplikasi pengolah gambar untuk kita membuat hasil karya tersebut. Oke? Nah, jadi salah satu aplikasi yang kita gunakan, nah ini Pak Guru tampilkan di depan. Nah, kira-kira tahu nggak aplikasi apa ini? Aplikasi apa? Dari mana tahu aplikasi Photoshop? Oh, ada tulisannya di sini ya. Nah, jadi ya benar ya. Jadi yang di depan ini adalah aplikasi Photoshop. Ini adalah salah satu aplikasi yang kita gunakan untuk mengolah gambar. Jadi namanya di depan adalah aplikasi Photoshop. Ada yang pernah menggunakannya sebelum ini? Ada. Lihat-lihat di laptop. Berarti belum ada yang pernah menjalankannya ya? Nah, jadi karena belum pernah ada yang menjalankan, hari ini kita akan belajar. Rata-rata di tempat kita nih di Mataram masih banyak yang menggunakan aplikasi
ini. Padahal sebenarnya kalau dari HP sudah ada Canva dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian lihat masuk ke percetakan pasti dia gunakan Photoshop. Kalau tidak Photoshop ya gunakan Corel Draw. Tapi Corel Draw itu untuk mengolah vektor. Sekarang karena memang dua-duanya nanti kita akan pelajari. Tapi hari ini kita akan belajar tentang Photoshop terlebih dahulu. Oke? Nah, sekarang kalian perhatikan di depan. Ini kan aplikasi Photoshop. Jadi untuk kita belajar Photoshop ini, kita harus tahu dong apa nama-nama tampilannya. Nah, kira-kira kalian sudah tahu apa enggak? Misalnya yang ini, file edit namanya apa? Menu bar. Oh iya, atau Pak Guru minta kalian bagi kelompok, ya. Bagi kelompok menjadi satu kelompok itu terdiri dari 4. Nah, jadi yang kelompok yang ini silakan hadap sana, gunakan 2 komputer ya. Kemudian yang ini kelompok ini silakan bagi kelompok ini. Oke, Pak Guru bagikan dulu LKPD-nya ya. Kan. Oke, semua kelompok sudah dapat LKPD? Oke, nah jadi silahkan kalian baca LKPD, kemudian perhatikan ini ya. Nah jadi di LKPD tersebut kalian perhatikan semua kelompoknya, sambil perhatikan LKPD-nya. Jadi di LKPD itu berisi sebuah pertanyaan, di mana jawabannya nanti kalian bisa cari di internet. Nah, bisa kalian buka YouTube. Nah jadi komputer silahkan kalian buka 2 komputer. Salah satu komputer digunakan untuk membuka aplikasi Photoshop, kemudian komputer yang lain digunakan untuk melakukan pencarian di internet. Dan yang bagi yang punya HP sekarang boleh menggunakan HP-nya juga, tapi ya, harus kalian buka yang tadi ya. Nah, yang kalian buka adalah literatur yang dapat dapat menyelesaikan tugas kalian. Nah jadi kalian boleh mencari di sana tampilan dari Photoshop. Nah jadi silahkan hidupkan komputernya, kemudian jangan lupa hasil pertemuan kalian juga kalian catat ya. Nah, sebagai catatan kalian, ingat ya, bagi-bagi tugas agar semuanya aktif dalam bekerja. Silahkan hidupkan 2 komputer, 1 digunakan untuk membuka Adobe Photoshop-nya dan 1 digunakan untuk mencari kajian literatur dari internet. Ingat ya, berdiskusi ya. Diskusi sama teman-temannya, kemudian kalian isi LKPD-nya. Silahkan ya. Silahkan, ada aplikasi Photoshop-nya. Oke, silahkan dikerjakan. Oke. Ya, jadi ada tampilannya juga ya. Tuh, lihat. Tuh. Udah ketemu? Oh ya, apa namanya? Betul. Oke, mati. Sudah ketemu ini? Oke, ya tampilan. Silahkan ditandai ya di sana. Sudah ketemu juga. Saya tulis Rasul yang mana namanya Rasul ya? Oke, biarkan tinggal sedikit ya. Bentar. Yang lain tinggal kumpulkan ya. Sudah semua nama? Oke, nama lalu Alvin, Fatin sudah. Setelah kalian melakukan kajian literatur tadi, melakukan pencarian di internet, menggunakan HP dan menggunakan komputer, tentunya kalian sudah mendapatkan apa yang kalian cari, yaitu tentang
tampilan dari Photoshop atau CS3 ini. Dimana di sini ada tampilan, kemudian ada juga tool. Nah, kira-kira dari hasil pencarian kalian, apa yang kalian temukan tadi? Oke, pertama itu dari tool ya. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang tampilan. Yang paling atas ini kira-kira namanya apa? Nah, ada file, edit, image, layer. Ini namanya apa? Menu bar. Apa menu bar itu tadi? Jadi benar ya. Jadi setiap menu ini terdiri dari berbagai sub menu lagi. Nah, ada enggak yang menemukan yang di tengah ini namanya apa ini? Ruang kerja atau biasa kita sebut dengan kata kanvas. Inilah dia ruang kerja ini ya. Nah, atau kanvas. Di mana yang namanya ruang kerja ini tempat kita menaruh gambar yang akan kita edit. Nah, oke. Nah, kemudian apa yang kalian ketahui tadi yang sudah kalian temukan? Title bar. Yang mana namanya title bar? Ada yang bisa maju? Yang mana kelompok ini? Yang mana namanya title bar? Yang mana title bar? Oke. Benar enggak yang ini title bar? Benar. Apa itu title bar? Title bar adalah sebuah bar yang menunjukkan judul metadata. Ya, jadi benar ya, yang menunjukkan nama sebuah file. Jadi apa fungsi dari move? Memindahkan gambar atau objek. Nah, kalau kita menyeleksi sebuah objek, berarti bagian itu yang akan kena perintah. Misalnya kita seleksi pada bagian dalam bentuk kotak. Kemudian kita gunakan tool move, maka yang terseleksi itu yang akan pindah. Paham? Oke, kemudian ada pertanyaan lagi? Oke, apa? Iya. Oke, nah jadi untuk pertemuan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini. Di mana pertemuan kita minggu depan sesuai dengan tadi, kalian harus bisa menggunakannya, mempraktekkan. Nah, jadi tadi kita sudah belajar tool move untuk memindah. Besok atau minggu depannya kita belajar bagaimana cara memindah menggunakan tool move begitu. Kemudian yang dua tadi kita sudah belajar tentang eraser juga, sudah bahas banyak nih. Eraser artinya apa tadi? Eraser penghapus. Nah, minggu depan kita akan belajar bagaimana cara menghapus sebuah objek. Oke? Oke. Kesimpulan kita hari ini bahwa ada beberapa tampilan dari Microsoft, bukan Microsoft, apa namanya? Adobe Photoshop. Yang paling atas namanya apa? Coba ulang. Title bar. Kemudian yang bawah menu bar. Kemudian yang ini ruang kerja atau kanvas. Kemudian yang ini toolbar. Nah, kemudian yang ini option bar. Nah, kemudian kalau dari ini coba kita random. Yang paling atas namanya tool. Nah, kemudian yang bawah berisi kotak selection. Nah, kemudian yang ini eraser. Nah, jadi pertemuan kita untuk kali ini sampai di sini ya. Nah, jadi ingat ya, minggu depan kita akan lanjutkan, di mana minggu depan kita akan mempraktekkan. Jadi minggu depan kita akan bertemu di sini lagi. Paham ya? Nah, jadi jangan lupa ya, kalian pelajari di rumah. Nanti kalian boleh buka YouTube untuk mengenai tugas yang akan kita lakukan minggu depan. Jadi di YouTube banyak ya bagaimana cara menggunakan tool-tool yang ada di Photoshop. Nah, baik, sampai pertemuan kita hari ini kita cukupkan. Sekian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kalian keluar silahkan sama seperti biasa ya, kembalikan posisi bangkunya, posisi komputernya seperti semula. Kemudian kalian boleh keluar. Ya, dimatikan. Jangan lupa dimatikan ya. Sudah selesai kan? Sudah kembali? Sudah mati semua? Nih Alvin balikin. Silahkan boleh keluar.